Dari berbagai media online yang saya baca, setidak-tidaknya saya menemukan beberapa korban dari lato-lato ya. Yang pertama ada anak berusia 5 tahun di Sukabumi yang bibirnya sobek. Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi bersama saya di Cerita MW. Kali ini saya akan membahas sebuah fenomenal yang luar biasa, apalagi kalau bukan permainan lato-lato. Saya meyakini Anda semua yang sedang menonton video ini pasti kalau nggak pagi, siang, malam mendengar suara dari lato-lato. Saking viralnya permainan ini, bahkan pejabat di negeri ini pun ikut memainkan permainan lato-lato. Sempat saya melihat berita di salah satu televisi swasta, Presiden Jokowi dan Gubernur Ridwan Kamil ikut memainkan permainan lato-lato ini. Pemirsa, di tengah kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo yang didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat menjajal mainan nok-nok atau lato-lato yang kini sedang tren saat bertandang di Pasar Baru Subang. Aksi Presiden menjajal lato-lato mengundang tawa warga pasar yang menyaksikan. Tak mau kalah dengan Presiden, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga ikut mencoba mainkan lato-lato. Lato-lato atau nok-nok merupakan mainan yang sempat tren di Amerika di akhir tahun 1960-an. Di Indonesia, mainan ini kembali banyak meminat, terutama saat musim libur sekolah. Tapi apakah Anda semua tahu bahwasanya permainan lato-lato ini sebenarnya bukan ditemukan di Indonesia, melainkan permainan ini ditemukannya pertama kali adalah di Amerika Serikat dengan nama Clackers, Click-Clacks, atau Knockers. Permainan ini dilakukan sudah mulai tahun 1960 pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1970, permainan lato-lato atau Clackers ini meledak. Hampir seluruh dunia memainkan itu. Ya. Permainan ini sangat populer sehingga sampai-sampai dijadikan kompetisi tahunan di salah satu provinsi yang ada di Italia Utara. Provinsi itu bernama Calninatello. Awalnya permainan ini diciptakan adalah untuk mengajarkan anak melatih motorik, melatih koordinasi antara mata dan tangan. Itu awal permainan ini dibuat pada awalnya. Kemudian material apa atau bahan apa yang digunakan sebagai bola-bola dalam permainan lato-lato itu? Yang digunakan pada awalnya kalau nggak kayu, logam. Kemudian pada perkembangannya menjadi tempered glass. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika ini diganti tempered glass, ketika tempered glass ini beradu, maka terjadi serpihan-serpihan. Serpihan inilah yang nantinya bisa melukai bagi yang memainkan. Sehingga terjadilah pelarangan bermain lato-lato di negara asalnya, yaitu di Amerika Serikat. Pada tahun 1966, ada sebuah badan yang bernama Food and Drug Administration, lembaga yang awalnya juga mengatur keamanan mainan di Amerika Serikat, awalnya mengeluarkan peringatan akan bahaya permainan Clackers atau lato-lato. 3 tahun kemudian, bukan peringatan lagi, tapi sudah mengeluarkan pelarangan untuk penjualan mainan Clackers atau lato-lato di pasaran. Jika tadi lato-lato awalnya itu dibuat dari kayu, logam, dan tempered glass, hari ini kalau yang saya lihat bahannya dibuat dari plastik polimer ya. Jadi diharapkan itu bisa menjadi lebih aman. Kemudian kapan lato-lato ini masuk di Indonesia? Apakah baru-baru ini saja? Ternyata enggak.
Lato-lato sendiri sebenarnya kita yang dulunya hidup di era 90-an nih sudah mengenal permainan itu. Dulu namanya tek-tek ya. Saya pun sempat memainkan tek-tek itu pada waktu itu karena pada waktu itu juga viral. Nah, kemudian saat ini menjadi nama lato-lato. Lato-lato sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Bugis. Dikutip dari Detik, ada seseorang yang bernama Dr. Firman Saleh. Beliau adalah dosen sastra daerah Bugis Makassar dari Universitas Hasanuddin. Beliau menjelaskan orang Makassar menyebutnya lato-lato karena permainan tersebut menimbulkan suara ketukan yang berulang. Terus apa bahaya dari lato-lato yang viral itu? Ternyata ada beberapa bahaya ketika kita memainkan lato-lato. Yang pertama, kalau kita memainkan lato-lato dalam durasi yang lama, itu bisa menimbulkan tangan kita bengkak atau jari kita bengkak karena sering memainkan lato-lato. Kemudian yang kedua, terjadi potensi bolanya pecah ya, sehingga bisa melukai orang yang memainkan lato-lato itu. Yang ketiga, bisa juga terjadi talinya putus. Nah, kalau sudah talinya putus, itu bisa melukai orang-orang yang ada di sekitar pemain lato-lato itu. Dari berbagai media online yang saya baca, setidak-tidaknya saya menemukan beberapa korban dari lato-lato ya. Yang pertama ada anak berusia 5 tahun di Sukabumi yang bibirnya sobek akibat bermain lato-lato. Kemudian di Kalimantan Barat ada anak yang matanya harus dioperasi karena bermain lato-lato. Di Singaparna, di Tasikmalaya, ada anak yang benjol akibat terkena lato-lato pada waktu kakaknya bermain lato-lato. Kemudian juga anak dari salah satu selebriti kita, yaitu Arsy Hermansyah, lengannya lebam gara-gara main lato-lato. Dengan sudah mulai timbulnya banyak korban, pastinya pemerintah akan mengeluarkan pelarangan. Nah, pelarangan atau mengevaluasi bagaimana agar lato-lato ini tidak memakan korban yang lebih banyak lagi. Ada beberapa kabupaten yang sudah mengeluarkan larangan itu. Yang pertama adalah Kabupaten Cirebon, melalui Dinas Pendidikannya melarang membawa lato-lato ke sekolah bagi anak didiknya. Hal itu juga diikuti oleh Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Jadi ketiga kabupaten ini sudah mengeluarkan surat edaran untuk melarang anak didiknya membawa ataupun memainkan lato-lato di sekolah yang ada di kawasan tersebut. Tapi sahabat semua, kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya ada hal-hal positif yang dibawa dari lato-lato ini. Yang paling signifikan adalah mengurangi ketergantungan anak-anak kita terhadap gadget. Interaksi terhadap gadget berkurang karena mereka asik bermain lato-lato. Kemudian yang kedua, lato-lato ini juga melatih konsentrasi anak-anak, melatih ketangkasan fisik, kepercayaan diri, dan bersosialisasi. Jadi biasanya kalau main lato-lato itu lebih asik kalau bareng-bareng ya, karena ada kompetisi di antara mereka. Jadi tidak individual. Nah, karena sudah sangat menyebar permainan lato-lato itu tadi dan sangat viral hampir di seluruh pelosok negeri ini, maka lomba lato-lato pun semarak diadakan di berbagai macam kota. Bahkan tadi pagi saya melihat televisi di salah satu kota yang ada di Jawa Timur, pemenangnya adalah anak-anak. Anak ini mampu memainkan lato-lato selama 1,5 jam non-stop tanpa berhenti. Terus bagaimana pendapat saya mengenai kejadian yang viral saat ini? Menurut saya,
Yang paling pertama adalah pendampingan. Pendampingan bagi anak pada saat bermain lato-lato. Jadi ini untuk mengurangi resiko kecelakaan pada waktu bermain lato-lato. Yang kedua, sebaiknya anak-anak yang bermain lato-lato itu adalah usia 8 tahun ke atas. Kenapa? Karena di usia itu anak-anak diyakini sudah memiliki kemampuan kognitif untuk menangkap aturan saat bermain lato-lato, baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Yang ketiga, jangan dilakukan secara berlebihan, ya, dari durasi waktunya. Ada pembatasan waktu. Itu pun dengan maksud agar tidak melukai diri sendiri, dan si anak juga bisa membagi waktu untuk istirahat dan untuk belajar. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan mengenai permainan yang viral saat ini. Semoga kita bijak dalam memaknai apapun itu. Jangan bersifat berlebihan. Saya Wiwit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.